Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Rakyat tewas, polisi dapat penghargaan, inilah ironi, negeri plus 62. Ada pertanyaan yang harus kita ajukan dengan jujur, kepada hati nurani kita sendiri. Berapa harga sebuah nyawa rakyat di negeri ini? Di akhir Agustus tahun 2025, 9 anak bangsa gugur. Bukan di medan perang, bukan pula dalam bencana alam, melainkan dalam aksi politik yang mestinya dijaga oleh negara. Mereka bukan angka, mereka adalah manusia. Ada yang mahasiswa, ada yang pekerja ojek online, ada yang tukang becak, ada pelajar SMK, bahkan ada staf DPRD. Mereka mati dalam situasi yang memperlihatkan betapa rapuhnya demokrasi kita. Tetapi ironinya, ketika rakyat berduka, justru aparat yang diduga terlibat mendapat kenaikan pangkat. Disinilah ironi terbesar demokrasi Indonesia. Nyawa rakyat jatuh, tapi karir aparat melesat. Apakah ini yang disebut keadilan? Apakah ini yang dimaksud dengan negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia? Atau justru kita sedang menyaksikan pembalikan moral, di mana yang bersalah diberi hadiah, sementara korban dilupakan? Karena itu, kami mengajak Anda semua, simak video ini sampai tuntas, agar kita tidak hanya tahu siapa korban, tetapi juga memahami makna politik, hukum, dan moral dari tragedi ini. Sebab hanya dengan pemahaman yang utuh, kita bisa melawan lupa dan melawan ketidakadilan. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol like dan subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, dan bunyikan lonceng notifikasinya, sampaikan komentar dan opini Anda di kolom komentar, bagikan ke banyak orang, agar ironi ini jadi perhatian kita bersama. Mari kita mulai. Sembilan nyawa melayang, polisi malah naik pangkat. Demokrasi Indonesia sedang mati. Tragedi adalah wajah telanjang dari politik yang gagal melindungi rakyatnya. Antara 28 hingga tanggal 31 Agustus tahun 2025, 9 nyawa rakyat Indonesia melayang. Mereka bukan tokoh besar, bukan pejabat tinggi, bukan orang-orang yang bisa mengakses kuasa media untuk mengabadikan cerita mereka. Mereka adalah anak muda, mahasiswa, pekerja ojek online, tukang becak, pelajar SMK, hingga staf DPRD. 9 nyawa lenyap dalam pusaran konflik politik dan kekerasan negara. Afan Kurniawan, 21 tahun, pengemudi ojek online. Ia dilindas kendaraan taktis Brimob saat sedang menyeberang jalan. Baginya, jalan raya bukan lagi ruang mencari nafkah, melainkan ruang terakhir dalam hidupnya. Muhammad Akbar Basri, 28 tahun, fotografer Humas DPRD Makassar. Terjebak di dalam gedung yang dibakar dalam kericuhan. Baginya, gedung rakyat berubah jadi penjara kematian. Sarinawati, 26 tahun, staf DPRD Kota Makassar. Ia pun terkunci dalam bangunan yang sama, menjadi korban dari amuk massa dan absennya mekanisme perlindungan. Saiful Akbar, 43 tahun, pejabat lokal di Makassar, melompat dari lantai 3, berusaha menyelamatkan diri. Negara yang semestinya melindungi, justru membuat rakyatnya memilih jalan bunuh diri sebagai opsi terakhir. Rusmadiansyah, 25 tahun, pengemudi ojek online di Makassar. Ia dikeroyok massa karena dituduh intel. Mitos dan paranoia politik membuat tubuh manusia jadi korban prasangka. Sumari, 60 tahun, tukang becak di Surakarta. Ia sesak napas, diduga terkena serangan jantung ketika gas air mata menyebar. Hidupnya berakhir bukan karena pilihan politik, melainkan karena tubuh renta yang tak kuat menahan asap beracun yang disemprotkan negara. Reza Sendi Pratama, 21 tahun, mahasiswa Amikom Yogyakarta, terjatuh dari motor ketika menghindari tembakan gas air mata. Tubuhnya penuh luka. Maut datang bukan karena ia melawan, tapi karena ia berada di ruang publik yang sudah dijajah oleh kekerasan aparat. Iko Julian Junior, 19 tahun, mahasiswa UNES Semarang. Meninggal dengan luka lebam dan pendarahan di limpa. Bukan kecelakaan semata, melainkan penderitaan yang menyiratkan tanda-tanda penganiayaan. Dan terakhir, Andika Lutfi Falah, pelajar SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang. Usianya baru belasan tahun. Ia meninggal dalam aksi unjuk rasa, menyisakan duka mendalam, bahwa bahkan, generasi paling muda pun menjadi korban kegagalan negara, menjaga warganya. 9 nama, 9 cerita, 9 potret tentang bagaimana demokrasi kehilangan arah. Pertanyaan mendasar muncul, kenapa nyawa rakyat begitu murah, sementara aparat negara justru diberi penghargaan berupa kenaikan pangkat. Inilah kontradiksi moral yang menyayat nurani. Dalam filsafat politik, negara hanya bisa disebut sah, apabila ia menjalankan kontrak sosial, melindungi rakyat, menjaga nyawa, dan memastikan bahwa hukum adalah pagar bagi semua. Tetapi apa yang terjadi? Justru negara absen dalam melindungi, bahkan hadir sebagai pelaku kekerasan. Thomas Hobbes menyebut, negara lahir agar manusia tidak saling memangsa, agar kita terhindar dari homo homini lupus. Tetapi ketika negara justru membiarkan rakyatnya saling menghakimi,
menganiaya, bahkan membiarkan aparat menginjak nyawa warga sipil, bukankah negara itu telah gagal menjalankan kontrak sosialnya? Kita harus jujur, tragedi ini bukan sekadar deretan angka kematian. Ia adalah simbol kegagalan demokrasi. Demokrasi yang dipenuhi slogan, tetapi kosong dari perlindungan nyata. Demokrasi yang menjanjikan keadilan, tetapi menghadiahkan makam-makam tanpa kejelasan. Dalam perspektif etika, tindakan negara memberikan penghargaan atau kenaikan pangkat pada aparat yang terlibat, adalah bentuk inversi moral. Apa itu inversi moral? Inversi moral adalah pembalikan nilai, yang salah dipuja, yang benar dipinggirkan, yang melukai diberi hadiah, yang terluka dilupakan. Inversi moral inilah yang membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan politik. Mari kita tanyakan, apakah negara ini sedang merayakan kematian rakyatnya? Apakah kenaikan pangkat itu adalah semacam pesta atas darah yang tumpah? Jika demikian, maka politik bukan lagi tentang keadilan, tetapi tentang banalitas kekuasaan yang menindas. Hannah Arendt, dalam analisisnya tentang totalitarianisme, menyebut istilah the banality of evil. Kejahatan yang dijalankan secara biasa, rutin, seolah-olah wajar, karena sistem telah melegitimasi kekerasan. Itulah yang kini terjadi, kekerasan aparat menjadi sesuatu yang normal, bahkan dirayakan dengan penghargaan. Sementara rakyat yang gugur hanya menjadi berita sekilas, tanpa penyelidikan serius, tanpa keadilan. Filsafat hukum menegaskan, hukum tanpa keadilan, adalah kekerasan yang dilegalkan. Gustav Redbrew menyebutnya, Unrechtsstaat, negara tanpa hukum, ketika hukum hanya menjadi alat penguasa, dan tidak lagi berdiri atas moralitas. Kasus 9 korban ini adalah cermin Unrechtsstaat di hadapan kita. Namun, tragedi ini juga harus kita baca dalam konteks yang lebih luas, rakyat bukan hanya korban, tetapi juga saksi. Saksi bahwa demokrasi kita sedang dirampok, saksi bahwa negara kita sedang kehilangan nurani, dan saksi bahwa jika rakyat tidak bergerak, maka sejarah akan terus ditulis dengan tinta darah. Edukasi politik yang bisa kita tarik adalah sederhana namun penting, demokrasi bukan hadiah dari penguasa, tetapi hasil perjuangan rakyat. Jika rakyat diam, maka kekuasaan akan terus memelihara impunitas. Jika rakyat tidak bersuara, maka nyawa-nyawa berikutnya akan jatuh tanpa perhitungan. Kita harus menyadari bahwa 9 korban ini bukan akhir, melainkan peringatan. Bahwa keadilan hanya bisa hidup jika rakyat terus mengawalnya. Bahwa hukum hanya bisa adil jika rakyat menolak bungkam. Dan bahwa presiden, siapapun dia, harus diingatkan, kuasa yang tidak diikat oleh nurani, adalah jalan menuju kehancuran negara. Kita tidak sedang bicara tentang oposisi atau loyalis. Kita bicara tentang nyawa, tentang keadilan, tentang masa depan demokrasi. Sebab, ketika negara abai, rakyatlah benteng terakhir. 9 nama yang gugur di akhir Agustus itu, adalah peringatan keras bagi kita semua. Mereka tidak bisa lagi bersuara, tetapi kisah mereka, menjadi gema, yang menuntut kita untuk tidak diam. Negara boleh saja merayakan kenaikan pangkat aparat, tetapi rakyat harus merawat ingatan tentang para korban. Sebab, bangsa yang melupakan darah rakyatnya sendiri, akan terus mengulang tragedi yang sama. Disinilah tugas kita, menjaga agar demokrasi tidak mati. Menolak inversi moral yang memuliakan pelaku dan melupakan korban. Mengingatkan penguasa bahwa mandat kekuasaan bukanlah lisensi untuk menindas, melainkan kewajiban untuk melindungi. Mungkin 9 nyawa ini tidak bisa kembali. Tetapi dari 9 nyawa ini, kita bisa memilih, apakah kita akan menjadi bangsa yang apatis, atau bangsa yang berani menjaga keadilan. Mari kita jadikan tragedi ini bukan sekadar catatan duka, melainkan bahan bakar bagi kebangkitan moral rakyat. Karena jika kita tetap diam, sejarah akan menulis kita bukan sebagai korban, melainkan sebagai generasi yang membiarkan ketidakadilan tumbuh tanpa perlawanan. Dan sebelum kita akhiri, kami ingin mengajak Anda semua, jangan lupa untuk like, berikan komentar, bagikan video ini, dan subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar suara rakyat terus bergema dan tidak mudah dipadamkan. Terima kasih karena telah menonton hingga selesai. Ingatlah, suara Anda adalah kekuatan, dan kekuatan rakyatlah yang akan menjaga demokrasi tetap hidup.